Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan Bu Disa dalam muatan Bahasa Indonesia tematik tema 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Bu Disa pimpin. Wahid, Isnain, Salasa. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga ilmunya yang Bu Disa berikan hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Nah, anak-anak, langsung saja ke materi ya. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai wujud benda dan juga bentuk benda. Nah, sekarang kita baca lagi ya anak-anak. Di sini Bu Disa ada teks benda-benda di sekitar kita. Ya, ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda yang lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Nah, contoh benda yang kasar antara lain ada batu, pasir, dan juga kulit pohon. Nah, contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan juga kertas. Nah, tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam, ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Kemudian, bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol tersebut. Nah, dari teks tadi anak-anak ada beberapa kata. Ada kata halus, kasar, basah, tetap, dan berubah. Kita akan bahas bersama-sama ya anak-anak maknanya. Nah, yang pertama ada halus. Halus itu licin, lembut, dan juga tidak kasar. Kemudian kalau kasar, kasar itu kesat atau tidak halus ya. Kemudian basah. Basah itu mengandung air. Kemudian tetap tidak berubah keadaan ataupun bentuknya. Yang terakhir ada berubah, berbeda dari semula. Nah, kemudian Bu Disa ada teks lagi anak-anak di sini. Kita baca bersama-sama ya. Kegunaan benda. Di situ ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuatan kita menjadi terbantu anak-anak. Nah, kita tidak bisa minum kalau kita tidak ada air dan tidak ada gelas. Kemudian kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Nah, begitu juga dalam bermain anak-anak. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Nah, dalam bermain tarik-tarikan kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai tanpa adanya simpai permainan tidak akan bisa terlaksana. Nah, kemudian jadi setiap benda itu mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam ya, ada benda padat, cair, benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur anak-anak, kegiatan kita sudah tergantung pada benda. Ya, ketika mandi kita membutuhkan air, sabun, kemudian sampo, gayung, dan lain-lain. Kemudian ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, ya, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Nah, ketika kita akan berangkat sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Nah, kehidupan kita ini akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu kita perlu menjaga benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, coba anak-anak, Bu Disa ada gambar di sini. Amatilah gambar-gambar benda berikut ya. Kemudian kita akan menjawab wujudnya dan juga kegunaannya. Tadi di gambar tadi ada sapu. Wujudnya apa? Ya, wujudnya padat. Kegunaannya untuk membersihkan atau menyapu lantai. Nah, kemudian ada lagi gambarnya tadi meja. Ya, meja itu wujudnya padat. Kegunaan dari meja sendiri untuk meletakkan suatu benda atau untuk kita menulis ya, sebagai alas menulis. Kemudian yang ketiga ada contohnya benda di sini udara, wujudnya
gas. Nah, gas itu untuk bernafas makhluk hidup ya. Kemudian ada boneka. Boneka itu wujudnya padat. Kegunaannya untuk bermain. Kemudian ada air. Air di sini wujudnya cair. Kegunaannya untuk minum, untuk memasak, untuk mencuci baju, untuk mandi atau menyirami tanaman. Dan ada lagi kursi. Kursi itu wujudnya padat ya. Kursi kegunaannya untuk kita duduk. Dan ada lemari, kegunaannya maksudnya wujudnya terlebih dahulu wujudnya padat ya, kegunaannya untuk menaruh pakaian. Nah, kemudian anak-anak bisa ada teks lagi di sini ya. Hari ini Benny pergi ke sekolah. Benny duduk di kelas 2 SD. Benny bertemu banyak teman di kelas. Ada Edo, Udin, Lani, dan juga Bayu. Nah, perhatikan gambarnya ya anak-anak. Nah, coba kita ajukan pertanyaan mengenai bermain di lingkungan sekolah sesuai gambar di bawah ini. Coba. Nah, tadi kita disuruh mengajukan kalimat pertanyaan anak-anak. Kalimat pertanyaan itu, kalimat tanya maksud bisa itu memiliki definisi atau arti dan juga ciri-cirinya. Kalimat tanya itu mengandung makna yang sebuah pertanyaan. Ya, kemudian menggunakan kata tanya, ada apa, di mana, siapa, bagaimana, mengapa, berapa, dan bagaimana. Kemudian kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, contoh kata tanya ya anak-anak bisa jabarkan. Ada yang pertama apa. Apa itu menanyakan benda atau hal. Kemudian ada siapa untuk menanyakan pelaku ataupun seseorang. Kemudian ada kapan, menanyakan waktu atau terjadinya peristiwa. Kemudian ada lagi di mana, kemana, dan dari mana. Itu menanyakan tempat atau suatu peristiwa. Kemudian ada mengapa, menanyakan alasan ataupun sebab. Ya, selanjutnya ada bagaimana, menanyakan cara ataupun keadaan. Dan yang terakhir ada berapa, menanyakan jumlah. Nah, anak-anak tadi kan kita diminta dari teks tersebut untuk membuat pertanyaan ya. Nah, ini bisa sudah ada contoh pertanyaannya untuk gambar tersebut tadi. Yang pertama, apa? Nah, apa itu? Yang pertama kalimat pertanyaannya, apa yang dilakukan Edo dan juga Udin? Kemudian yang kedua ada siapa? Siapa saja yang pergi ke sekolah hari ini? Kemudian ada kapan? Kapan Benny bermain di halaman sekolah? Kemudian ada lagi di mana? Di mana Benny bermain? Dan yang terakhir adalah bagaimana? Bagaimana cara Benny dan teman-teman bermain bola? Nah, coba anak-anak kita baca lagi ya teks berikut ini. Ada Benny dan Budi di sini. Benny berkata, "Ayo kita bermain bola, Budi." Kemudian Budi menjawab, "Di mana kita akan bermain bola?" Benny menjawab lagi, "Di lapangan dekat rumah saja." "Baik, ayo kita bermain di lapangan. Siapa saja kita ajak bermain?" "Ajak Dodo dan Dani saja, karena Sinta dan Sasa akan bermain balon di taman bermain." "Wah, seru sekali. Bagaimana jika sehabis main bola, kita ikut bermain di taman bermain dengan Sinta dan Sasa?" "Boleh juga, jangan lupa bawa air minum ya." "Oke Benny, sudah aku siapkan, ayo kita berangkat." Nah, dari teks tersebut anak-anak tentunya ada kalimat tanya ya. Coba kita bahas. Ada di mana saja kalimat tanya tersebut. Yang pertama ada di teks Budi, teks kedua Budi ya. Di mana kita akan bermain bola? Kemudian ada lagi Budi bertanya, siapa saja yang akan kita ajak bermain? Dan yang terakhir Budi juga yang bertanya, bagaimana jika sehabis main bola kita ikut bermain di taman bermain dengan Sinta dan Sasa? Nah, itu tadi kalimat tanyanya ada berarti di mana, siapa, dan juga bagaimana. Nah, tadi disebutkan ya anak-anak oleh Budi dan Benny ada kata bola, balon, dan juga air. Nah, kita ulang sedikit tadi mengingat-ingat materinya, yaitu bola itu termasuk benda padat, kemudian
balon, di dalamnya ada udara, itu termasuk benda gas, dan juga air, itu termasuk benda cair. Nah, materi yang selanjutnya anak-anak, bisa ada teks lagi. Benny bermain bersama teman-temannya. Benny bersama teman-temannya sudah bermain ayunan ya. Sekarang ia ingin melakukan permainan lainnya. Benny menuju tempat permainan yang lain. Nah, coba diamati anak-anak, ini permainan apa? Nah, anak-anak, tadi permainan yang dilakukan Benny dan teman-temannya, di sana terdapat benda, yaitu bola. Nah, bola ini memiliki ciri-ciri bentuknya bulat, warnanya macam-macam, ada yang merah, kuning, hijau, dan juga ungu. Kemudian bentuknya juga kecil anak-anak bolanya. Kemudian bola ini terbuat dari plastik, kegunaannya untuk bermain, biasanya itu untuk mandi bola ya anak-anak. Kemudian benda ini termasuk benda padat. Nah, selanjutnya ada tadi perosotan. Perosotan ini warnanya bermacam-macam. Yang bisa tampilkan ini warnanya kuning, merah, biru, dan lain sebagainya. Kemudian terbuat dari plastik, besi, dan juga papan. Kegunaannya untuk bermain, dan juga ini termasuk benda padat. Kemudian ada lagi tadi, ada jaring. Jaring ini warnanya bermacam-macam, terbuat dari tali, bentuknya ada yang persegi dan juga yang persegi panjang. Kemudian kegunaannya untuk bermain, dan ini termasuk benda padat. Dan yang terakhir ada tangga perosotan. Nah, tangga perosotan ini juga warnanya macam-macam, yang bisa digunakan ada warna ungu, kuning, biru, merah, dan lain sebagainya. Kemudian tangga perosotan ini terbuat dari besi dan kegunaannya untuk bermain menaiki perosotan. Ini termasuk benda padat. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar makna kata, kegunaan benda, kata penanya, dan juga ciri-ciri dari suatu benda. Nah, materi hari ini sudah selesai sampai di sini. Nanti anak-anak bisa belajar lagi, bisa mencari benda-benda yang lainnya yang ada di sekitar anak-anak ya. Baik, bisa akhiri. Ada kurang dan lebihnya dari Budisa mohon maaf. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah Wahid Ismail Salasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.